sabar, terutama sabar perasaan ya. Ujian egois, marah, sakit hati, ujian jauh lebih berat daripada ujian fisik dan harta. Begitu masuk rasa cinta, benci kadang itu jadi ujian, ya gak sih? Ujian memang suka bikin kita jadi egois gitu kan. Kita suka mengabaikan batasan-batasan yang Allah perintahkan gitu. Bahkan kita mungkin lewatilah gitu kan, itu mau buat apa gitu. Dan itu tidak disebut orang beriman, kecuali ketika Allah melihat dia sabar dalam ujian. Jadi kalau dia gak sabar dalam ujian, kata Allah dia disebutnya orang munafik, karena dia gak beriman. Kan kalau yang beriman itu dia yang sabar melewati ujian. Karena ya teman-teman, belajar untuk mendapatkan diri kita menjadi seseorang itu, kita harus belajar dari Rasulullah. Rasulullah itu mencari ilmu, belajar itu tidak seperti kita mendapatkan kaca pembesar untuk mencari-cari kesalahan saudara kita sendiri. Nauzubillahi min dzalik, ya gak sih? Tapi harusnya kita belajar untuk semakin bisa bercermin untuk menemukan aib-aib dan kekurangan kita. Semakin kita tahu tentang ilmu agama, semakin banyak tahu tentang hadis, semakin kita punya cerminan diri kita dan memperbaiki diri kita, bukan malah jadi mencari-cari kesalahan orang lain gitu kan. Kadang mah kita mikirnya gini ya gitu, hidup itu terlalu sibuk mikirin orang, padahal diri kita juga harusnya kita betulin gitu, benerin. Nah, jadi ujian perasaan itu di situ gitu kan. Ya udahlah gitu, harusnya mah kita mikirin diri kita dulu nih gitu. Apakah kita udah jadi orang yang sabar? Apa gimana? Toh ketika kita ada yang dislike aja di YouTube misalkan, kita suka marah, padahal kan terserah orang ya gitu. Mau dislike, mau like gitu ya. Karena yang akan melihat dan menilai kita sebetulnya bukan orang, tapi kan Allah, ya gak sih? Ya harusnya seperti itu. Jangan sampai kita gak suka kepada seseorang dan kita berlaku zolim kepada mereka. Jangan ya, lawan ego diri kita sendiri. Dan kita harus melepaskan egois kita untuk kesalahan orang lain. Ini adalah ujian yang paling berat memang. Di situ kita bisa lihat kita mukmin atau munafik. Kalau kita merasa sabar, kita harusnya sering sabar dengan apa yang sudah Allah takdirkan gitu. Maka dengan kita sabar, derajat seorang mukmin itu tergantung kan kesabarannya. Sehingga buat teman-teman yang ada di luar sana yang mudah-mudahan dirahmati Allah, salah satu program kita untuk mengembangkan diri kita untuk tumbuh yaitu adalah memperbaiki diri kita dulu, diri kita di hadapan Allah. Coba kita program dan nilai berapa kali sih kita berhasil dalam melewati itu semua. Dalam sehari aja, satu hari ini kita ada perjalanan kemana, misalkan ya aku ya ada perjalanan naik motor, tiba-tiba ada yang nyerempet, itu aja aku sabar atau enggak sih, atau aku malah marah-marah atau gimana gitu. Coba aja gitu, kita lihat aja. Kalau kita pengen tahu mah apakah kita seorang mukmin atau kita seorang yang munafik, yang di media sosialnya baik tapi di dunia nyatanya gak ada sama sekali kebaikan. Nauzubillahi min dzalik ya teman-teman. Kadang-kadang kita perlu merespon dan tabayun, tapi tabayun itu bukan dengan marah ya, bukan dengan mencela juga. Sehingga kita harus belajar dan terbiasa dengan apa yang sudah terjadi. Jadi ketika ada orang yang marah, kita harus lebih elegan, lebih dewasa, harus yang punya karakter menjadi orang yang sabar. Jika kita bisa seperti itu, berarti kita udah bisa meniru perilaku Rasulullah SAW. Gimana kita bisa ngelawan perasaan kita kalau nggak kayak gitu? Sedang ketika kita diuji, kita nggak sabar. Iman dan sabar itu harus satu paket. Orang bersabar ya itu ciri-cirinya ya beriman gitu. Karena iman itu bukan hanya sekedar ucapan kayak la haula wala quwata illa billah atau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati gitu. Ya itu kalau kita ngucapin mah gampang ya, kayak misalkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kayak kita bersumpah ya itu gampang gitu kan ngomong kayak gitu mah. Tapi
Tapi Allah mengatakan wa mahum bimu'minin. Emang cukup ya kami telah beriman lalu kalian gak diuji gitu? Ya emang cukup kamu telah beriman lalu gak diuji? Gak mungkin ya orang-orang yang disebut beriman sementara dia itu emosian, temperamen, bahkan marah-marah, meledak-meledak gitulah, dan suka mengeluh, berputus asa. Ya gak mungkin, karena ulama mengatakan jangan berputus asa, karena sesungguhnya keputusasaan itu bukan di antara akhlak orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu gak pernah berputus asa. Serumit apapun masalah yang kita lakukan gitu ya, kita harusnya yakin bahwa Allah segalanya. Maka kita pasti selalu ada harapan dan yakin bahwa Allah itu besar. Sebesar apapun masalah kita, Allah lebih besar dari masalah kita. Kalau misalkan kita berdoa, harusnya kan kita gak boleh ngomong gini ya Allah kenapa sih aku tuh masalahnya banyak banget, besar banget. Lah, berarti kita ngeledekin Allah tuh ya. Masa sih kita gak percaya bahwa Allah tuh maha segalanya? Harusnya kita lebih legowo lah, lebih mawas diri meren ya. Kayak ya Allah, berat sekali aku bicara seperti ini. Sedikit sekali ujian yang membuat aku tidak kuat. Bagaimana caranya ya Allah? Bantu aku ya Allah. Jadi kalau ke Allah itu, berdoa itu bukan yang memelas tanpa ada aksi atau usaha ya teman-teman. Ya seperti itulah ya. Jadi jangan sampai kita meremehkan Allah, karena Allah itu maha segalanya, Allah itu maha besar. Kalaupun kita memang pengen belajar ilmu agama dan dalam perjalanan menuju Allah ini kita banyak tersendatnya, ya kita terus berdoa sama Allah supaya kita terus diperjalankan ke jalan yang sangat lurus dan dipertemukan dengan teman-teman yang lurus juga. Kalau kita pengen deket sama Allah, ya circle kita tuh harusnya yang mendukung kita deket sama Allah lah gitu. Jadi biar kitanya juga tersupport itu ya teman-teman. Jadi untuk podcast kali ini mungkin agak belibet ya, nggak apa-apa, mungkin nanti aku akan perbaiki lagi. Ini sharing mengenai ujian perasaan, karena ujian itu kan banyak ya, banyak macamnya. Kalau aku sekarang lagi pengen mentadaburi diri aku dulu gitu ya, bahwa kita tuh sebetulnya harus banyak mawas diri gitu. Siapa tahu kita yang udah ngerasa berilmu, punya banyak pemahaman, tapi kita lupa sama keimanan kita. Kita nggak pernah melihat diri kita. Yang kita lihat dalam diri kita adalah semua kebaikan, tanpa kita tahu kita tuh pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Yang kita lihat kekurangan-kelemahannya kan sebetulnya kalau yang orang terlalu sombong itu hanya untuk orang lain aja, diri kita ya nggak berlaku. Ya nggak bisa gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, mari kita bersama-sama untuk memurnikan perubahan kita kepada Allah, perjalanan kita kepada Allah itu ya semurni-murninya. Jangan sampai kita hanya karena ada apa-apanya gitu. Ya samalah, aku juga lagi belajar, kita teman-teman juga di luar sana juga lagi belajar. Ya mudah-mudahan dengan kita niatkan belajar ini, Allah meridhoi setiap langkah yang kita lakukan.